16/10 pukul 19.18, Nurul Ilmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 16/10 pukul 19.21, Nurul Ilmi. Selamat malam Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan KSEI Eksis UNESA. Izinkan saya untuk memulai kegiatan micro discussion yang ketujuh pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi Bapak Dr. Haji Muhammad Khairul Anwar SAG MEI. Yang saya hormati Ibu Dr. Sri Abida Suryaningsi SAG MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen yang hadir pada malam hari ini, serta rekan-rekan KSEI Eksis UNESA yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita semua bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti kegiatan micro discussion yang ketujuh ini. Tak lupa salawat serta salam adalah kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Ilmi dari Departemen R&D KSEI Eksis UNESA sebagai moderator untuk memandu acara micro discussion pada malam hari ini. Selanjutnya saya akan menampilkan urutan acara pada kegiatan malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian mosi diskusi, yang ketiga penjelasan arah diskusi, yang keempat diskusi berlangsung, yang kelima kesimpulan, dan yang keenam penutup. Baik, memasuki acara yang pertama yakni pembukaan dan sambutan kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Khairul Anwar SAG MEI. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa kembali berkumpul bersama dalam rangka micro discussion yang diadakan oleh teman-teman KSEI Eksis. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini dicatat oleh Allah, dibalas oleh Allah dengan balasan yang baik demi kebaikan kita ke depan. Adik-adik aktivis KSEI yang kami banggakan, untuk kesekian kalinya tentunya saya sangat bangga dengan kegiatan-kegiatan semacam ini, apalagi materinya selalu update ya, materi-materi yang lagi diperbincangkan baik di dunia nyata maupun di dunia maya ya, terutama kalau malam ini bicara tentang suntikan dana untuk Jiwasraya yang konon katanya sampai 22 triliun. Nah itu kalau uang segitu, kalau buat bayari SPP seluruh mahasiswa UNESA lebih itu sisa-sisa itu kan. Nah itu kalau untuk bayari UKT ya. Kalau untuk beli es teh ya bisa banjir itu ke Tintang atau kampus Lidah ya. Nah uang segitu banyaknya itu kemudian disuntikan ke Jiwasraya. Nah ini contoh kasus yang update. Nah yang ini yang sangat kita banggakan, kita senang sekali dengan diskusi-diskusi semacam ini ya. Mudah-mudahan nanti bisa mendapatkan hasil atau pengalaman dari teman-teman yang lain, karena kalau diskusi itu semuanya sama ya, tidak ada yang lebih pinter, tidak ada yang lebih pengalaman, kita semua tukar pengalaman, tukar pikiran di diskusi ini. Baik, selamat berdiskusi, dan dengan seizin Allah, dengan seizin semua teman-teman yang ikut diskusi ini, termasuk Bapak Ibu dosen, kalau ada yang hadir, kita buka kegiatan ini secara resmi dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian saya akhiri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Khairul Anwar telah memberikan sambutan pada kegiatan pada malam hari ini. Baik, memasuki acara yang kedua yakni penyampaian mosi diskusi. Berikut kami akan melampirkan mosi diskusi kegiatan micro discussion pada malam hari ini.
Pemerintah suntikan dana untuk selamatkan Jiwasraya, sudah tepatkah? Jakarta, CNBC Indonesia, kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya menjadi isu yang sedang hangat untuk dibicarakan. Di mana Jiwasraya adalah perusahaan asuransi berplat merah yang masih beroperasi di Indonesia. Bagaimanapun asuransi itu adalah salah satu penopang ekonomi Indonesia. Lantas, apa saja fakta lain Jiwasraya? Jiwasraya diketahui memiliki total ekuitas atau selisih aset dan kewajiban minus Rp 23,92 triliun. Angka tersebut berasal dari jumlah aset per kuartal 3, 2019 Rp 25,6 triliun, sedangkan utangnya mencapai Rp 49,6 triliun. Selain itu, kerugian Jiwasraya per September tahun 2019 lalu mencapai angka Rp 13,74 triliun. Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, Jiwasraya sudah melakukan investasi pada saham-saham berkualitas rendah, sehingga menyebabkan kerugian sebesar Rp 16,8 triliun. Pemerintah berencana akan menyuntikkan dana senilai total Rp 22 triliun untuk penyelamatan PT Asuransi Jiwasraya, Persero, mulai tahun depan. Dana tersebut akan disuntikkan melalui penyertaan modal negara, PMN, secara bertahap. Pada 2021 akan diberikan PMN senilai Rp 12 triliun dan Rp 10 triliun pada tahun berikutnya. Kementerian Badan Usaha Milik Negara, BUMN, menyampaikan bahwa suntikan modal negara ini adalah bail-in karena saham Jiwasraya dimiliki oleh pemerintah. Namun, rencana tersebut juga akan berdampak pada APBN yang tengah menahan pelebaran defisit. Pertumbuhan ekonomi akan merosot, dampaknya akan buruk bagi ekonomi Indonesia. Mengingat sebenarnya ada 3 opsi untuk penyelamatan masalah Jiwasraya ini, yaitu likuidasi, pembubaran, bailout, dan bail-in. Menimbang masalah Jiwasraya ini, benarkah opsi bail-in sudah tepat dan adil? McD, Micro Discussion, ***. Micro Discussion adalah sebuah kegiatan yang diadakan oleh Departemen REN untuk melatih para anggota KSCI Eksis UNESA untuk menyampaikan pendapatnya melalui bentuk kegiatan diskusi, agar terlatihnya sikap kritis dan dinamis. Sistem diskusi online ini nantinya akan dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok pro dan kontra. Berikut anggota kelompok. Kelompok kontra. Leader kelompok, Mas Miftahul Arifin. Seluruh anggota Departemen HRD. Sebagian anggota BPH, yaitu Mas Fathan dan Mbak Rizkiah. Sebagian anggota Departemen REN, yaitu Mas Afan, Mbak Ovik, Cantik Siska, dan Malika. Kelompok pro. Leader kelompok, Mbak Khoirum. Seluruh anggota Departemen PR. Sebagian anggota BPH, yaitu Mas Taufik dan Mbak Mila. Sebagian anggota Departemen REN, yaitu Almas, dan Novi Aulia. Lanjut pada acara yang ketiga, yaitu penjelasan arah diskusi. Peserta wajib menggunakan voice note atau VN sebagai media penyampaian diskusi, baik itu tim pro maupun tim kontra. Diskusi berlangsung selama 80 menit dengan rincian 20 menit pertama diskusi pada masing-masing kelompok pro dan kontra. 60 menit selanjutnya diskusi berlangsung pada grup besar McD yang kemudian akan ditunjuk oleh moderator untuk menyampaikan pendapatnya mewakili kelompoknya. Perwakilan tim memberikan argumen, kemudian diikuti tim lawan memberikan tanggapan. Wajib menggunakan kata-kata yang sopan dan tidak menyinggung sara atau pribadi orang lain. Memperhatikan tanda baca yang baik dan sewajarnya agar peserta lain bisa memahami dengan baik. Dapat menyertakan data yang terpercaya untuk mendukung argumen. Diskusi ini bermaksud menggali pendapat atau gagasan yang berkaitan dengan suatu topik. Sesi diskusi pertama dimulai pukul 7.40 sampai 8.00. Kemudian sesi diskusi yang kedua, yakni pada grup besar ini pada pukul 8.00 sampai 9.00. Dipersilakan untuk tim pro dan tim kontra untuk berdiskusi pada masing-masing kelompoknya. Baik rekan-rekan semua, waktu telah berjalan selama 20 menit yang berarti sesi 1 untuk berdiskusi pada kelompok masing-masing telah selesai. Dilanjut dengan diskusi pada grup besar ini.
Baik, saya akan menunjuk salah satu dari dua kelompok untuk menyampaikan diskusinya pada malam hari ini. Baik, untuk tim pro dipersilakan untuk menyampaikan diskusinya terlebih dahulu. Dipersilakan. Baik, terima kasih waktunya moderator. Kami dari tim pro akan menyampaikan argumen kami tentang pemerintah suntikan dana untuk selamatkan Jiwasraya. Berdasarkan profil per 31 Agustus 2020, 90% nasabah Jiwasraya adalah pemegang polis manfaat pensiun dan merupakan bagian dari masyarakat menengah ke bawah. Dan dari informasi lain, yaitu BPK, yang telah melakukan audit investigasi atas kerugian negara terkait investasi Jiwasraya, total kerugiannya mencapai 16,8 triliun rupiah. Total kerugian tersebut katanya belum meliputi keseluruhan kerugian dari Jiwasraya. Nah, karena Jiwasraya ini merupakan aset yang dimiliki oleh pemerintah, maka opsi bail-in ini dapat menjadi solusi untuk menutupi utang dan kerugian Jiwasraya. Baik, terima kasih tim pro. Apakah dari anggotanya ingin memberikan tambahan lagi? Kami persilahkan. Baik, jika tidak ada, kepada tim kontra saya persilakan untuk menyampaikan argumennya. Ya, terima kasih atas waktunya moderator. Perkenalkan, saya Nizar, perwakilan dari tim kontra. Ya, menurut kami, pernyataan argumen dari tim pro cukup baik, namun kami kurang setuju. Kenapa Jiwasraya disuntikkan dana oleh pemerintah yang nilainya sekitar 22 triliun. Sebaiknya dana tersebut tidak pantas disuntikan ke Jiwasraya karena kondisi perusahaan Jiwasraya yang tidak stabil setelah adanya korupsi besar-besaran di sana. Selain itu, uang tersebut pantasnya dialokasikan untuk kebutuhan lainnya, berhubung sekarang sedang pandemi COVID-19. Setidaknya dana tersebut dapat dialokasikan untuk kebutuhan penanganan COVID-19 di Indonesia. Selain itu, uang yang dipakai untuk membiayai Jiwasraya berasal dari uang rakyat, seharusnya dikembalikan lagi ke rakyat. Tidak sepatutnya diberikan kepada perusahaan Jiwasraya yang kondisinya sedang tidak stabil dan ada kemungkinan perusahaan tersebut tidak dapat mengelola uangnya tersebut dengan baik. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman anggota tim kontra mau menambahkan. Baik, terima kasih. Mungkin dari tim kontra masih ada tambahan, kami persilahkan. Sedikit menambahkan dari argumen tim kontra bahwa penyuntikan dana sebaiknya itu tidak dilakukan ke perusahaan yang fraud seperti Jiwasraya, yaitu dengan pemberlakuan skema PMN, yang mana artinya orang-orang yang terbukti bersalah dalam kasus ini akan tetap dihukum, namun kerugian negara tidak akan pernah bisa dikembalikan. Artinya secara tidak langsung bahwa negara APBN yang seharusnya digunakan untuk lain kemudian harus digunakan untuk menutup biaya Jiwasraya tersebut. Mungkin itu saja dari tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tambahan dari tim kontra. Lanjut dari tim pro mungkin bisa menanggapi argumen. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Saya selaku tim pro ingin menanggapi dari tim kontra. Penyuntikan dana pada Jiwasraya juga diperlukan karena pemerintah juga ingin mencegah dampak ekonomi yang terlalu besar. Seperti yang dikatakan oleh staf khusus Menkyu, Mas Sita Kristalin,
bahwa pemegang polis Jiwasraya mencapai 2,63 juta orang, di mana lebih dari 90% nasabah adalah para pensiunan yang merupakan pemegang polis. Di antaranya ada 9.000 nasabah dari Yayasan Guru. Mereka adalah rakyat Indonesia yang harus dilindungi, sehingga dana ini bisa dibilang juga untuk rakyat dan tidak serta-merta untuk perusahaan saja. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Mungkin masih ada tanggapan lagi dari tim pro, saya persilahkan. Baik, jika tidak ada, untuk tim kontra bisa menanggapi argumen dari tim pro. Ya, terima kasih waktunya moderator. Jawaban yang cukup menarik dari tim pro. Memang semua perusahaan membutuhkan dana, tapi dirasa kurang tepat jika pemerintah langsung menyuntikkan dana sebanyak itu. Dana yang dinilai sampai 22 triliun disuntikkan kepada salah satu perusahaan, tidak mempertimbangkan kondisi yang ada di negara saat ini, yang negara sedang dilanda COVID-19. Selain itu, kenapa tidak kasus dari korupsi tersebut diusut tuntas secara cepat, lalu semua pelaku korupsi Jiwasraya dimintai pertanggungjawaban? Mungkin salah satu contohnya bisa pengambilan seluruh hartanya untuk menebus dana yang telah dikorupsinya. Itu saja dari saya. Mungkin teman-teman saya ingin menambahkan. Izin menambahkan moderator, jika niat pemerintah ingin mencegah dampak ekonomi yang besar dengan menyuntikkan dana di Jiwasraya, menurut kami itu kurang pas. Kenapa tidak fokus kepada para pekerja atau para masyarakat di Indonesia yang terdampak COVID-19? Kenapa dana tersebut tidak dialokasikan ke sana untuk membantu masyarakat Indonesia khususnya? Terima kasih atas waktu yang diberikan. Izinkan saya mewakili dari tim kontra untuk menanggapi pernyataan dari tim pro. Menurut kami, tim pro hanya tertuju pada sisi nasabah perusahaan Jiwasraya saja, namun tidak melihat secara keseluruhan atau realita yang dialami oleh negara Indonesia saat ini. Tentu saja penyebaran virus corona ini, di mana hingga saat ini belum mengalami titik rendahnya. Berbagai kerugian yang ditimbulkan mulai dari bidang kesehatan maupun bidang ekonomi. Banyak perusahaan yang mengalami kerugian, gulung tikar, bahkan pegawainya pun juga banyak yang di-PHK, sehingga tingkat pengangguran di Indonesia pun semakin meningkat. Selain itu, indeks kemiskinan pun juga semakin bertambah. Untuk itu, akan lebih tepat jika pemerintah lebih memprioritaskan dananya untuk penanganan penyebaran COVID-19 ini. Karena dapat kita simpulkan sendiri bahwa kondisi perekonomian Indonesia saat ini juga mengalami kerugian. Akan lebih rugi lagi jika pemerintah melakukan penanaman modal terhadap sebuah perusahaan, di mana kedepannya juga kita tidak mengetahui akankah mengalami keuntungan maupun kerugian. Selain itu, dilansir dari kompas.com, bahwa penyebab dari kasus perusahaan Jiwasraya ini tidak hanya disebabkan oleh kesalahan dalam pengelolaan dana investasi, namun juga terdapat beberapa pihak yang terlibat terkait kasus korupsi maupun pencucian uang, di mana hal ini disampaikan oleh Ketua KAMI Bapak Said, menyatakan bahwa rakyat tidak rela jika uang negara dialokasikan untuk menutupi kerugian oleh perusahaan Jiwasraya, di mana disebabkan oleh orang-orang yang berlaku tidak adil. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan yang telah diberikan oleh tim kontra. Namun waktu sudah menunjukkan pukul 9.30, yang berarti sesi diskusi yang kedua sudah berakhir. Izinkan saya menutup kegiatan micro discussion yang ketujuh ini.
Alhamdulillah tak terasa kita sudah di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu dosen yang telah hadir untuk mengikuti kegiatan micro discussion pada malam hari ini, dan tak lupa rekan-rekan KSX Unesa yang telah berpartisipasi dan antusiasnya yang luar biasa. Kepada Bapak Ibu dosen yang ingin memberikan masukan, pencerahan, dan pendapatnya mengenai micro discussion pada malam hari ini, kami persilahkan karena kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan masih memerlukan pencerahan dari Bapak Ibu dosen.